Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat yang kita terima ini semakin kita bisa meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, memberikan irsyadat kepada umat. Maka mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya selalu diberi istiqomah oleh Allah untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu kajian yang menjadi inti dakwah dari para rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tauhid dan juga lawannya yaitu syirik. Mengenal tauhid ini tidak cukup dengan teori tentang tauhid rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma wa sifat saja, tapi juga mengetahui lawan dari tauhid itu sendiri, sehingga kita tahu batasan mana yang masih dianggap sebagai bertauhid dan mana yang sudah keluar dari bertauhid itu. Karena itu sangat penting mempelajari apa yang menjadi lawan dari tauhid tadi, yaitu syirik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan ayat-ayat terkait tentang larangan melakukan syirik itu, ya. Yang kemudian dijelaskan lebih banyak dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai pembuka kita awali dengan firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bila ia disekutukan. Wa yaghfiru, dan akan mengampuni ma duna dzalika liman yasha, dosa yang di bawah itu bagi siapapun yang ia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman adzima, maka sungguh ia telah melakukan atau berbuat dosa yang sangat besar. Sehingga kemudian dari ayat ini disepakati oleh para ulama bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Disebut dosa yang paling besar karena tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia bertobat. Ya. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain yang dengan rahmatnya Allah bisa saja ampuni orang yang melakukan dosa itu di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, bahwa syirik ini itu merupakan satu kedzaliman, sebagaimana disebutkan di dalam surah Luqman ketika Luqman menyampaikan kepada putranya, Inna syirka la dzulmun adzim, bahwasanya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Yang bisa kita lihat kedzaliman itu terkena kepada tiga hal. Yang pertama, terkena kepada hak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengaturnya. Lalu kemudian hamba-hambanya yang ia ciptakan itu menyembah
Tuhan selain Allah. Nah, ini zalim kepada haknya Allah. Yang kedua, zalim kepada makhluk, di mana selain Allah yang disembah itu adalah makhluk. Bagaimana kemudian dizalimi dari yang sekedar makhluk yang tidak punya kodrat, tidak punya daya dan upaya, lalu kemudian dianggap sebagai sesembahan, dianggap sebagai Tuhan yang kemudian diyakini mampu memberi manfaat atau mampu memberi madarat itu. Ini zalim kepada makhluk yang disembah. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman dari segi bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam itu. Artinya Allah muliakan manusia itu sebagai makhluk terbaik yang diberi akal tetapi juga diberi nafsu, ya, ada fujur, ada takwanya. Lalu kenapa kemudian ia merendahkan diri kepada makhluk lain yang lebih hina dari dia? Merendahkan dirinya kepada batu, merendahkan dirinya kepada hayalan-hayalan tentang dewa-dewa atau dewi-dewi itu. Nah, ini kedzaliman kepada diri manusia itu. Itulah sebabnya kenapa kemudian ketika disebutkan inna syirka la dzulmun adzim, sangat tepatnya. Ya. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk yang disembah, bahkan zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Musyrik sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin, ini tempatnya adalah di neraka, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya nanti adalah neraka. Yang tentu saja disimpulkan berarti musyrik yang melakukan syirik besar itu tidak mungkin masuk surga. Sebab ini satu-satunya dosa yang tidak mungkin ada rahmatnya. Ya. Allah sangat cemburu kalau sudah berbicara tentang syirik itu, sehingga tidak ada ampun kalau masalah syirik ini. Sehingga tempat kembali dari setiap musyrik itu adalah neraka dan tidak akan keluar dari neraka itu selamanya. Begitu juga disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan. Barang siapa yang mati sedang ia masih menyeru satu tandingan selain Allah, dakhalan nar, maka ia akan masuk neraka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi betul-betul tegas kalau sudah berbicara tentang masalah syirik ini. Karena itulah yang menjadi titik perbedaan antara para rasul dan kaum-kaumnya, di mana para rasul kemudian membela tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah ataupun asma dan sifatnya, sementara kaumnya itu menentang rasulnya karena urusan kesyirikan ini. Baik syirik dari sisi menyembah dewa ataupun Tuhan selain Allah, ataupun syirik-syirik lain yang lebih rendah tetapi kemudian mengeluarkan mereka dari millah para rasul tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga saat kita faham bahwasanya syirik itu betul-betul dosa yang sangat besar, tapi masalahnya berbicara tentang syirik itu berbicara tentang bab yang sebenarnya sangat luas. Ya. Kita punya waktu barangkali cuma 40 menit. Padahal rujukan yang saya punya itu 400 halaman, Mbak. Gitu. Jadi mau saya sampaikan semuanya, wah sampai kapan ini? Gitu. Jadi saya coba ringkas sebisa mungkin, ya, agar sesuai dengan kondisi kita. Barangkali ada hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat kita yang kita anggap sebenarnya sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, ternyata mengandung kesyirikan. Nah, ini yang berbahaya. Perlunya kita belajar tentang kesyirikan ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, karena itu kita mulai dengan apa itu syirik sebenarnya. Para ulama menyebutkan definisi syirik yang diambil dari bahasa Arab, dari kata-kata asyraka. Asyraka itu menjadikan sekutu. Jadi misal ada orang yang kita pilih
jadi pegawai, nah pekerjaannya sangat berat, maka saya pilih pegawai lain untuk menemani dia. Nah ini disebut asyroka, menjadikan teman, membuat temannya, supaya pekerjaannya cepat selesai. Itu secara bahasa. Termasuk juga misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, menjadikan orang sebagai partner atau mitra kerja. Nah itu disebut syarik kalau dalam bahasa Arab itu. Sekutu, kongsi. Nah ini kalau dalam masalah keduniaan tidak masalah. Tapi coba kalau kita kemudian Allah punya kongsi, punya mitra. Nah, jadi masalah itu. Sebab apa? Bagaimana mungkin ada Tuhan punya teman yang punya mitra bekerja mengatur alam semesta. Kalau misalnya Allah itu menginginkan bumi itu bulat, sementara temannya menginginkan bumi itu kotak, kira-kira bagaimana? Nah itu tidak masuk akal, karena yang seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kalau seandainya dua Tuhan itu menginginkan apa yang dia inginkan, lafasadata, pasti seluruh alam semesta ini akan rusak. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan mempunyai keinginan yang berbeda. Sehingga kita bisa melihat konsep-konsep Tuhan yang lebih dari satu itu pasti bermasalah. Baik Tuhannya dua, Tuhan baik, Tuhan buruk, ataupun Tuhan tiga, atau bahkan 60 Tuhan, ini mohon maaf. Kalau di India itu dikenalkan ada sekitar 60.000 dewa. Nah itu bagaimana memahaminya, itu sulit. Jadi dari sisi bahasa kita tahu syirik itu menjadikan sekutu, membuat teman. Adapun dari sisi istilah, para ulama merumuskan yang disebut syirik itu menjadikan sekutu atau tandingan untuk Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, atau dalam ibadah, atau dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi di sini ada 3 poin dari syirik itu. Kalau ada manusia yang kemudian membuat tandingan, membuat mitra untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari segi rububiyah, ketuhanan Allah, ya, atau dari segi uluhiyah, yaitu hak untuk diibadahi, hak untuk ditaati, hak untuk disampaikan sholat itu kepadanya, dan doa-doa itu disampaikan kepadanya. Ini sisi-sisi uluhiyah. Kemudian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sifat misalnya Allah itu Hayyun Qayyum atau Al-Hayyu Al-Qayyum misalnya. Bahwa Allah itu maha hidup, maha tegak. Lalu kemudian Al-Alim Al-Wasi misalnya, yang maha luas, yang maha mengetahui, yang kemudian dinisbatkan kepada makhluk, yang kemudian dinyatakan ini juga wasi, ini juga alim. Maka yang seperti ini kita katakan dia melakukan syirik dari sisi nama-nama Allah. Itu juga sifat-sifat Allah. Termasuk misalnya nanti kita akan membahas bagaimana kalau ada orang berkeyakinan si fulan ini mengetahui alam gaib. Padahal alam gaib itu hak ilmu Allah tersendiri yang tidak mungkin dibagi oleh Allah kepada makhluknya. Yang berarti menyekutukan Allah dari sisi sifat-sifatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jadi setelah kita tahu ini berarti syirik itu terkena kepada 3 hal. Yang pertama dari sisi rububiyah atau ketuhanan Allah, atau dari sisi ibadah kepada Allah, dan yang ketiga dari sisi asma dan sifat-sifat Allah. Ya. Saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kepada macam-macam syirik. Ya. Dari banyak dalil itu memang pembagian tentang syirik bermacam-macam. Ada yang membaginya tadi berdasarkan apa yang disekutukan atau sisi-sisi mana yang disekutukan oleh manusia itu. Maka kemudian disebut sebagai syirik rububiyah atau uluhiyah atau asma was sifat. Tapi ada juga yang membagi seperti yang dibagi oleh Rasulullah SAW, bahwa syirik itu ada syirik akbar, ada syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Kadang ada juga pembagian menjadi 3, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi, ya, syirik yang samar. Nah kita coba membagi syirik ini menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama disebut sebagai asyirkul akbar atau syirik besar, yang siapapun pelakunya pasti dihukumi telah murtad, telah keluar dari Islam, dihukumi kafir. Secara ringkas, yang dimaksud dengan asyirkul akbar ini adalah
memberikan kepada selain Allah sesuatu yang hanya menjadi hak Allah, baik berupa rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma dan sifatnya. Nah ini. Jadi kalau menganggap misalnya ada patung, kalau di Al-Quran itu ada disebutkan setidaknya ada 6 lama patung itu. 1 diantaranya di masa Nabi Ibrahim, 5 diantaranya di masa Nabi Nuh. Nah itu. Ada disebutkan Wud, Suwa, Yahus, Ya'uth, ya, wa Nasro, itu yang di zaman Nabi Nuh. Lalu kemudian di zaman Nabi Ibrahim ada namanya Baal. Saya cari di Wikipedia Baal itu modelnya seperti apa, penasaran kita. Nah, itu diyakini sebagai pencipta, diyakini sebagai dewa kesuburan, macam-macam. Yang dari Baal ini nanti kemudian menurunkan sifat-sifat dewa-dewa lain setelahnya. Jadi di masa Babilonia kuno itu. Nah ini kalau kemudian mereka menyatakan dewa-dewa tersebut sebagai pencipta, pengatur, pemberi rizki dan seterusnya, maka ini berarti berbicara tentang rububiyah, lalu kemudian uluhiyah, termasuk juga asma wa sifat. Berarti syirik akbar. Siapapun yang mempercayai itu berarti dia telah murtad dari Islam, keluar dan kafir hukumnya. Kemudian ada asyirkul asghar, syirik yang lebih kecil, di mana pelakunya tidak dihukumi kafir, tetapi ibadah yang terkait dengan perbuatan syirik asghar ini pasti batal atau rusak atau gugur, tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, jadi di sini asyirkul asghar itu semua yang menjadi sarana munculnya syirik besar atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai syirik, tetapi tidak sampai kepada syirik besar atau syirik akbar itu. Nah, beberapa contohnya misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, kita sering jumpa itu dalam syair-syair lagu itu. Barangkali yang pernah dengar lagunya Nike Ardila misalnya. Nah, itu disebutkan demi cinta. Nah, itu demi cinta ini berarti bersumpah atas nama cinta, bukan atas nama Allah. Syirik sebenarnya. Tapi dianggap lumrah, kenapa? Dinyanyikan terus-menerus selama bertahun-tahun. Nah, itu. Kita akhirnya yang terbiasa mengucapkan seperti itu. Atau ada yang lebih halus, misalnya menyebutkan demi Ka'bah. Nah, seakan-akan syar'i, menyatakan demi Ka'bah. Padahal Ka'bah itu juga makhluk. Tidak bisa kita bersumpah, melakukan halaf dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu hati-hati di situ. Baik. Kemudian yang disebut pula sebagai syirik kecil ini misalnya riya. Ya. Termasuk juga di situ menggunakan sebab-sebab ataupun sarana-sarana yang diyakini mampu menyelamatkan, mampu mendatangkan rizki, mampu mengentengkan jodoh dan sebagainya. Nah, itu termasuk yang insya Allah kita akan bahas setelah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, baik, kita khususkan sekarang bahasan tentang asyirkul akbar. Nah, di sini saya bagi menjadi syirik besar yang tampak jelas dan syirik besar yang masih samar. Untuk yang jelas itu syirik yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Ya. Baik para penyembah berhala, para penyembah patung, penyembah kuburan, ada yang menyembah kuburan itu. Ada juga yang menyembah orang sudah mati atau menyembah yang tidak nampak, diyakini ada. Misalnya kalau yang tidak nampak itu di negeri Mesir di masa Fir'aun itu mereka menyembah yang namanya dewa Ra misalnya atau dewa Osiris. Mereka menganggap itu ada, padahal tentu saja dari khayalan mereka. Maka ini tampak jelas sebab apa? Mereka menghormati, melakukan pengorbanan, lalu kemudian punya kuil, mereka beribadah di situ. Nah, itu. Yang zaman sekarang juga ada penyembah berhala tapi dengan bentuk yang modern. Bahkan saya jumpa itu, kalau kita tahu Google ya, Google itu kan teknologi saja, komputer saja. Sekarang ada namanya gereja Google, Pak. Itu. Mereka menyembah Google. Kenapa? Karena dianggap Google itu sebagai zat yang maha tahu. Kita tanya apa saja dia bisa jawab. Akhirnya muncul gerejanya, disembah. Nah, ini kan merendahkan diri manusia yang menciptakan Google itu sendiri. Sampai seperti itu. Itu ada. Ya. Baik, saya lanjutkan.
yaitu berserah diri kepada Tuhan-Tuhan, dewa-dewi, makhluk mistik. Kalau kita di Jawa ini Betoro Kolo, ya. Lalu kemudian ada selamatan untang-anting, gitu kan. Terus kemudian macam-macam gitu. Nah itu. Karena apa? Karena takut ini kalau waktu mau nikah itu pasang sajian di atas atap. Untuk apa? Supaya tidak diganggu. Ini macam-macam. Jadi kepercayaan-kepercayaan yang kemudian mengandung unsur syirik. Ya. Kemudian yang samar juga adalah syiriknya kaum munafik. Ini perlu saya garis bawahi. Munafik yang dimaksud di sini adalah munafik di masa Rasulullah SAW. Sebab apa? Munafik di masa Rasulullah itu bukan orang yang memang bersyahadat dengan baik tapi kemudian membuat kerusakan, tidak. Kalau munafik di masa Rasulullah itu betul-betul orang musyrik, pura-pura masuk Islam. Jadi tetap musyrik dia. Salat dia zuhur, salat dia asar, salat dia maghrib, tapi subuh dan isya absen, tidur di rumah, tidak salat. Nah itu. Kenapa? Karena pada asalnya dia musyrik. Nah ini kan samar kesyirikannya itu. Maka dianggap dia melakukan kesyirikan yang besar, menyembah selain Allah, menyembah hubal dan sebagainya. Tetapi secara zahir dia menunjukkan dia masuk dalam kelompok kaum muslimin, padahal bukan. Nah itu berarti saking samarnya ini. Tapi semua dari syirik besar ini, yang jelas ataupun yang samar, itu mengharuskan pelakunya dicap sebagai seorang yang musyrik dan kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya tentang asyirkul akbar, syirik besar yang muncul dalam keyakinan. Sebab ada macam-macam. Ada syirik besar itu yang muncul dalam keyakinan kita, ada yang muncul dalam ucapan, ada yang muncul dalam perbuatan. Ya. Jadi kita coba lihat bagaimana dengan syirik besar yang muncul dalam keyakinan. Ya. Misal, adanya orang yang meyakini ada pencipta yang mampu menghidupkan, mematikan, memiliki, dan mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak. Ya, rata-rata agama punya keyakinan seperti itu. Bahwa ada entitas, ada zat yang kemudian mampu menciptakan, menghidupkan, dan sebagainya. Tapi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jelas syirik dalam keyakinan. Kemudian adanya keyakinan bahwa sesuatu selain Allah itu harus ditaati dengan ketaatan mutlak. Seperti halnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Ya. Meskipun halal dan haram tadi berbeda dengan apa yang dibawakan oleh para rasul. Nah ini terjadi. Contoh misalnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, dan juga orang-orang Nasrani di masa Rasulullah SAW. Jadi saat ada salah seorang Yahudi yang masuk Islam, lalu Rasulullah sampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu dilaknati oleh Allah karena mereka menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai sesembahan selain Allah. Ketika diturunkan ayat terkait tentang masalah itu, mantan Yahudi ini yang sudah masuk Islam protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah, bersujud, rukuk kepada ulama-ulama kami, tidak pernah kami melakukan ibadah kepada mereka. Lalu kemudian Rasulullah tanya, apakah jika rahib kamu menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, kalian taati? Iya ya Rasulullah. Nah itu ibadahnya. Nah, ibadah dengan cara mengikuti, kalau dikatakan halal ikut, dikatakan haram ikut, meskipun sebenarnya bertentangan dengan ajaran para rasul yang membawa agama tersebut. Nah ini, dan ini terjadi di kaum muslimin juga ada yang seperti itu. Ketika ditanyakan, oh ini halal, ini haram, ini halal, tanpa menyebutkan kenapa, tanpa menyebutkan apa alasannya, dalilnya apa. Nah itu, sebab kalau ada dalil, kita mengikuti dalil, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu. Tapi kalau hanya ucapan fulan bin fulan dan seterusnya, kita khawatir kemudian termasuk dalam kelompok yang kemudian menyembah selain Allah dari segi menghalalkan dan mengharamkan. Nah, itu. Padahal itu termasuk syirik besar. Nah, itu. Yang ketiga, mencintai atau mengagungkan sesuatu seperti mencintai dan mengagungkan Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu
ada yang menjadikan sekutu-sekutu dari selain Allah, mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk barangkali bentuk sekutu itu bisa jadi bukan makhluk mati, bukan berhala, bukan patung, bisa jadi manusia. Nah, itu sama ketika Nasrani misalnya memutuskan dalam konsili mereka tahun 325 Masehi itu, mereka memutuskan Isa atau Yesus itu sebagai salah satu dari oknum Tuhan. Nah, itu. Ini kan mengagungkan Isa, mencintai Isa sampai setingkat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi apa? Syirik akbar. Nah, itu. Nah, kita juga khawatir kalau kemudian ada yang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau sampai level Tuhan. Jadi syirik akbar. Karena itulah kita bisa melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah meninggal dunia itu betul-betul menjaga bagaimana supaya akidah kaum muslimin ini tidak kacau, tidak sampai jatuh ke syirik. Sebab ketika Rasulullah meninggal itu umat tidak percaya. Ya. Ada yang ragu-ragu. Tapi Umar bin Khattab bahkan sudah mengangkat pedang. Siapapun yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia berhadapan dengan saya. Dia tidak meninggal dunia. Rasulullah itu hanya seperti Nabi Musa ketika dipanggil 40 hari ke Bukit Tursina, nanti pasti kembali. Yang mengatakan Rasulullah meninggal berhadapan dengan saya, pedangku. Abu Bakar Siddiq datang. Dibacakan ayat bahwa Rasulullah itu hanya manusia biasa. Qad khalat min qablihir rusul, bahwa sudah berlalu sebelum Rasulullah itu rasul-rasul yang lain. Ya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau kemudian Rasulullah itu meninggal lalu kalian murtad dari ajaran agamanya? Nah, itu. Akhirnya Umar bin Khattab sadar terkait tentang ini. Ini benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "May ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad sekarang sudah mati. Wa may ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu selalu hidup, tidak mati. Nah, ini meluruskan supaya kaum muslimin tidak sampai melakukan takzim kepada Rasulullah melebihi haknya. Apa haknya Rasulullah? Haknya Rasulullah sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Tapi jangan meletakkan Rasul sebagai Tuhan. Nah, ini dia. Rasul tetap Rasul. Nah, ini menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Yang keempat yaitu keyakinan adanya sesuatu selain Allah yang mengetahui alam ghaib. Nah, ini banyak. Misal di kalangan Syiah atau Rafidhah itu mereka meyakini bahwasannya imam-imam mereka yang 12 itu mengetahui alam gaib. Mereka mengetahui kapan dia mati, kapan ajalnya tiba. Nah, itu, kapan hari kiamat itu, dan siapa saja nanti yang akan masuk surga dan yang masuk neraka. Itu keyakinan mereka seperti itu. Nah, ini kan berarti menempatkan imam-imam itu setara dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Nah, di Indonesia ada juga yang muncul seperti itu. Ada dikatakan syekh tertentu atau barangkali mungkin wali kutub istilahnya, yang dianggap kemudian mempunyai pengetahuan tentang alam gaib ini. Nah, itu. Bahkan ada yang kemudian mengklaim setiap tahunnya itu ada pemilihan 12 wali kutub yang dipilih langsung oleh Nabi Khidir, nanti disahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sudah jauh akidah ataupun ajaran-ajaran keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Yang kelima, saya lanjutkan, keyakinan adanya sesuatu selain Allah yang bisa memberi rahmat seperti rahmat Allah, mengampuni dosa dan juga kesalahan manusia. Ada ini? Ada. Contoh misalnya, kalau di gereja, itu ada ruangan kecil, ruang pengakuan dosa. Nah, itu. Asal kita mau mengaku dosa kepada pendeta tersebut, dosa kita dihapus. Siapa yang menghapus? Ya dari pendeta tadi, disahkan. Nah, ini sebenarnya jenis syirik. Sebab apa? Yang bisa memberi rahmat, mengampuni dosa, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian jadi makhluk seperti ini, pendeta seperti ini, gitu. Begitu juga di Syiah Rafidhah, pernah saya kaji itu, mereka membuat yang namanya paspor surga. Itu ada tuh. Dicetak, Pak.
Ada fotonya di situ, disahkan oleh pemerintahan, ditulis paspor untuk masuk surga, menyerangkan bahwa nama si fulan lahir tahun sekian 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 berhak masuk surga. Ada paspornya. Nah itu. Nah ini kan berarti termasuk syirik. Syirik dari segi apa? Bahwa yang seperti itu memberikan ampunan, rahmat, memasukkan surga, itu haknya Allah, tidak bisa kemudian dikuasai oleh pemerintahan. Nah itu. Tapi begitulah muncul seperti ini. Jadi ada namanya syirik pribadi, ini syirik yang terlembaga, ada lembaganya. Masya Allah kalau sudah sampai seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, syirik besar atau asyirkul akbar yang muncul dalam ucapan kita. Misal, berdoa atau minta pertolongan, minta perlindungan kepada selain Allah. Baik itu mintanya kepada Nabi, ya Rasulullah agisni, wahai Rasulullah tolong aku. Rasulullah sudah meninggal. Ya, 14 abad sudah meninggal, tapi dimintai tolong seperti itu. Atau minta kepada wali. Ya, walinya sudah meninggal juga. Wali Songo, wali kutub, wali macam-macam. Atau minta kepada malaikat yang tidak pernah kita temui secara langsung. Atau minta kepada jin. Nah, ini lebih parah lagi. Atau minta kepada makhluk halus dengan cara kirim sesajen macam-macam di larung. Itu sebenarnya termasuk yang dalam asyirkul akbar ini, yang kemudian minta dengan cara ucapan tadi. Nah, mintanya bukan minta hal-hal yang unsurnya duniawi. Ini mintanya dalam hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Yaitu apa? Memberi rizki, mengentengkan jodoh, ya misalnya. Atau kemudian menolak bala. Maka yang seperti ini tidak bisa kemudian diminta. Jadi, minta tolong untuk urusan dunia. Pak, tolong perbaiki rumah saya. Tidak masalah. Ya. Tetapi kalau kemudian, Pak, tolong saya diberi rizki. Nah, ini sudah syirkul akbar. Kenapa? Karena itu sifatnya Allah yang memberi rizki. Kemudian yang kedua, ucapan pelecehan terhadap agama. Meskipun kita katakan, dari mana sisi syiriknya? Ya. Sebab ketika melecehkan agama, itu berarti kita meyakini ada sesuatu yang lebih baik dari agama Allah itu. Yang berarti kita juga meyakini ada sesuatu yang lebih baik dari Allah itu sendiri. Ada unsur syiriknya di situ. Ya. Kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini sama. Ya. Menyatakan Allah itu seperti barangkali Superman, barangkali kemudian seperti tokoh apa begitu. Ya. Ini juga termasuk syirik. Begitu juga menyatakan ada pencipta atau pemberi rizki atau pengatur alam semesta selain Allah. Maka kalau ada orang menyatakan, oh ada yang lebih hebat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, kalau ada muslim ngomong begitu. Kalau sampai mengucapkan seperti itu, maka dia musyrik, kafir hukumnya. Karena apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian asyirkul akbar dalam perbuatan. Contoh yang paling sering itu menyembelih untuk selain Allah. Kalau di zaman jahiliyah, patung-patung Hubal, Manat itu biasanya didatangi lalu mereka menyembelih korbannya di hadapan atau di kaki-kaki patung tersebut. Di masa sekarang ada bentuknya apa? Kuburan. Orang bawa ayam, orang bawa telur, orang nah itu dikorbankan di situ macam-macam. Ya. Kemudian ada sholat kepada selain Allah. Ada, Pak? Ada. Saya jumpa itu di, mohon maaf ini ada, ya kebetulan di luar Surabaya. Saya lihat orang beramai-ramai datang ke satu makam tertentu lalu sholat. Ini sholat apa? Di hadapan kubur. Nah itu. Dan tidak di waktu sholat-sholat fardu. Gitu. Berjamaah pula. Dan itu di beberapa tempat. Ini mengerikan sekali kalau sudah seperti itu. Sholat kepada. Padahal Rasulullah itu melarang. La tusallu ilal kubur. Jangan engkau sholat menghadap kubur. Ada larangan khusus itu. Tapi dilakukan. Kalau sekedar masalah sholatnya melanggar, barangkali kita katakan tidak sah. Tapi kalau sudah bicara tentang syirik, ini bicara tentang Anda masih muslim atau sudah keluar dari Islam. Nah itu berbahaya. Apalagi kemudian sujud kepada selain Allah. Nah itu. Bahkan kalau kita katakan sering, kadang kita mengucapkan terima kasih kalau dalam bahasa Arab, matur tuun misalnya. Kadang matur sembah nuun. Itu mohon maaf ini, ada kata-kata sembah ini. Saya khawatir. Kebiasaan kita kecil mengatakan matur nuwun diganti dengan matur sembah nuwun. Ini sembah ini apa? Nah itu. Apakah kita, nah itu loh. Supaya tidak sampai kita kemudian melakukan sesuatu yang ada unsur syiriknya itu. Sebab penyembahan, ibadah itu untuk Allah, tidak bisa kemudian kepada orang. Tetapi karena sudah jadi tradisi, akhirnya orang kesulitan. Cuma dengan kita mengetahui mana itu syirik, mana itu tauhid, kita bisa memfilter. Oh ini bahaya, hati-hati. Nah itu, ucapan-ucapan seperti itu.
Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan berikutnya tentang asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil ini memang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tetap dianggap sebagai muslim, tetapi akan ada dosa di situ. Ada dua macam dalam syirik kecil ini. Yang pertama, bergantung kepada sebab-sebab yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Misal, di masa Rasulullah itu juga ada namanya gelang yang diakui punya kekuatan tertentu. Nah, zaman sekarang ada gelang mistis, ada kalung yang bentuknya mushaf 30 juz tapi kecil, buatan Istanbul, Turki gitu. Dianggap kalau pakai ini tidak akan terkena jin. Nah, itu tidak akan diganggu kalau anak-anak kecil dikasih itu. Nah, terus kemudian ada jimat. Kalau di wilayah Pakistan atau India, kaum muslimin pakai itu juga. Ditulis raja, diikat pakai tas kecil terbuat dari kulit, nanti dijadikan kalung. Atau asma, berupa raja-raja tertentu, tolasim, atau kode-kode angka dan juga huruf-huruf Arab yang ada ditulis pakai tinta biasa, ada yang pakai tinta emas, tapi mohon maaf ada juga yang ditulis menggunakan tinta terbuat dari darah haid. Nah, itu ada yang seperti itu, yang kemudian dijadikan kekebalan tubuh dan sebagainya. Nah, ini berarti bergantung kepada sebab-sebab yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengagungkan sesuatu secara berlebihan namun tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Contoh tadi sudah saya sebutkan apa? Bersumpah menggunakan nama selain Allah. Nah, itu. Atau menggabungkan demi Allah dan Rasul. Nah, ini sebenarnya salah. Demi Allah dan Rasul itu tidak boleh, sebab apa? Itu sudah bersumpah atas nama Allah sekaligus nama Rasul. Padahal Rasul itu tidak boleh kemudian kita menggunakan sumpah menggunakan nama Rasulullah. Nama Allah saja. Nah, itu. Atau mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini kalau bukan karena Allah dan takmir nggak bisa masjid ini. Nah, itu sebenarnya sudah ada unsur syirik. Apalagi ini kalau bukan karena takmirnya, wah ini syirik lebih besar lagi. Nah, itu hati-hati ngomong begitu. Mengatakan ini kalau bukan Pak Fulan, ini masjid nggak akan hebat seperti ini. Ini sudah masuk kelompok syirik, hati-hati. Nah, itu dalam bentuk syirik kecil, tapi kalau kemudian dikhususkan hanya untuk fulan tertentu, khawatirnya sampai kepada syirik akbar. Nah, itu termasuk kalau kemudian ya tidak hanya masjid, dalam komunitas sosial manapun, kalau kemudian ada orang yang merasa punya jasa, ini kalau bukan karena saya enggak bisa, ini kalau bukan karena saya enggak bisa, mengungkit seperti itu. Nah, masuk di situ syirik. Ini perlu kita hati-hati dalam ucapan kita ini. Baik, saya tunjukkan beberapa hal yang ada di masyarakat. Ini saya jumpa di internet dijual. Gelang ini terdiri dari beberapa macam kayu. Ada kayu secang, kayu kelor, serat mas, nagasari, liwung macan, galih asem, kelor hitam. Yang masing-masing kayu tadi diyakini ini bisa menolak bala, ini bisa pesugihan, ini bisa melancarkan bisnis, ini bisa menolak penyakit ain, macam-macam. Dijual, lalu kemudian dipakai. Nah, coba barangkali ada yang pakai. Nah, itu. Tapi kalau dipercaya seperti itu, sebab ada juga yang memang hiasan. Ya, ada yang memang hiasan. Jadi perlu kita pisahkan mana yang diyakini sebagai sesuatu yang termasuk dalam kelompok syirik kecil tadi, mana yang sekedar memang hiasan. Kadang anak-anak muda pakai yang warna hitam-hitam saja terbuat dari plastik, tidak meyakini apa-apa. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian diyakini punya kemampuan seperti sifat-sifat Allah, mampu memberi rizki, mengentengkan masalah dan seterusnya, nah ini masuk syirik. Kalau kemudian diyakini hanya ini, Allah tidak punya pengaruh di sini, maka syirik akbar. Nah, itu perlu hati-hati. Contoh yang lain lagi, ini dijual di pasar-pasar ini. Jadi jimat, ya, dari lempengan yang seperti emas ditulis bahasa Arab di situ, biasanya untuk benteng diri. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada penarik rizki. Nah, itu. Jadi ditulis di belakangnya itu menggunakan rajah bahasa Arab dan seterusnya. Lalu minyak wanginya ini diamalkan menggunakan apa, begitu dioleskan. Kalau uang ini harus disimpan di dompet terus, tidak boleh dibelanjakan. Karena apa? Dia mampu menarik uang yang lain, katanya begitu. Nah, ini kan termasuk syirik kecil. Nah,
Kenapa syirik kecil? Karena tidak menyatakan ini Tuhan, karena tidak menyatakan ini sebagai sesembahan. Nah, tapi meyakini bahwasanya ini mampu menarik uang lain masuk ke dompetnya. Nah, itu. Yang lain, ini tadi saya sebutkan, kalung yang terbuat dari mushaf 30 juz tapi sangat kecil. Ya, dari Istanbul itu. Berikutnya, ini jimat. Ya, yang biasa dipakaikan ke anak-anak kecil dengan harapan agar tidak terkena penyakit sawan atau ain itu. Nah, ini termasuk syirik asghar semua. Kenapa asghar? Ya, tidak ada orang menyembah benda-benda ini, tapi meyakini ini punya kekuatan. Itu sebenarnya ada unsur meyakini sifat-sifat Allah ada di situ. Gitu loh. Nah, ini berarti ada unsur syirik ya, penyekutuan Allah dengan makhluk-makhluk yang remeh-temeh seperti ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Berikutnya, barangkali perlu juga kita memahami kapan syirik itu dikatakan syirik besar, kapan kemudian syirik itu dikatakan syirik asghar. Yang ini para ulama kemudian merumuskan batasannya supaya kita tahu. Jadi ada 4 hal yang bisa kita lihat, oh ini masuk syirik besar atau tidak. Sebab apa? Kalau disebut syirik besar itu pasti keluar murtad dari Islam. Tapi kalau masih syirik kecil, amal perbuatannya gugur di situ. Nah, contoh untuk yang syirik kecil dari 4 ini, yang pertama, bila ada dalil atau nas yang jelas yang menyebutkan dia itu syirik kecil. Baik, ini saya ringkas. Misal ada hadis bahwa Rasulullah menyatakan yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu asyirkul asghar? Lalu Rasulullah menjawab, riya. Itu syirik kecil. Kenapa begitu? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat saat mengganjar hambanya, dipanggil orang yang suka riya itu. Kamu suka riya dulu, entah sholatnya, entah zakatnya, entah hajinya, entah korbannya. Nah, kamu riyanya ke siapa? Saya ke mertua saya. Ya sudah, kamu datang ke mertua kamu, barangkali dapat pahala di sana. Nah itu, disuruh ke sana. Oh, saya ke teman saya. Silakan datang ke teman kamu. Barangkali pahalanya ada di sana. Tentu saja para makhluk tidak akan memberi pahala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala. Nah itu. Jadi bahayanya riya atau syirkul asghar ini mampu menggugurkan amal perbuatan kita. Kalau sekedar kita katakan sholat rawatib lalu riya hilang, masih kecil. Bagaimana kalau haji? Sudah habis 80 juta, ada yang plus-plus sampai 300 juta lalu kemudian tidak ada pahalanya. Itu kan rugi besar di dunia dan juga di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, bila di dalam hadis tersebut disebutkan ada syirik tetapi tidak pakai alif lam, disebut nakiro. Jadi kalau hanya sebutkan syirkun, nah ini biasanya syirik kecil. Tapi kalau asyirku, nah itu syirik besar. Nah ini supaya kita nanti lihat hadis ini bicara tentang syirik besar atau syirik kecil. Contohnya, Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Nah, ini tidak ada alif lamnya, syirkun gitu. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Ya, keterangannya yang disebut ruqyah itu jampi-jampi. Nah, ini masih secara umum. Ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang diharamkan. Yang diperbolehkan, contoh misalnya Al-Fatihah, ada contohnya. Kemudian ayat kursi, ada contohnya dalam hadis. Al-Mu'awwidhatain, kulhu, itu ada. Ya. Terus kemudian yang lain. Baik, saya stop di sini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, saya lanjutkan sedikit tentang hadis ini. Jadi Rasulullah sampaikan bahwa ruqyah atau jampi-jampi tamimah, yaitu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk pelindungan dari penyakit ain, dan juga tiwalah, jimat untuk pengasihan agar suami istri saling mencinta. Ini disebut Rasulullah sebagai syirkun tanpa ada alif lam, yang menunjukkan ini adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Artinya dia tetap dianggap sebagai muslim, tidak dianggap sebagai murtad. Nah itu. Hanya memang perlu lebih rinci, sebab praktek di zaman sekarang ini berubah macam-macam. Itu tadi sudah saya sampaikan tentang jampi-jampi, itu memang ada yang dikecualikan Rasulullah. Ya, sampai Rasulullah
mengajarkan kepada para sahabat, a'ridu ruqakum fala ba'sa malam yakun syirkan. Tunjukkan ruqyah atau jampi-jampi kalian. Ruqyah itu diperbolehkan selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi kalau ruqyahnya itu mengandung, kalau di Surabaya barangkali bu coba jabu, ya apa begitu ya, pakai apa bentuk-bentuk seperti memanggil jin tertentu. Nah ini tentu saja ada syirik. Tapi kalau menggunakan ayat dan dicontohkan oleh Rasulullah seperti ayat kursi sebelum tidur, gitu kan, ma'widatain yang dihembuskan dan sebagainya, atau surah Al-Fatihah untuk mengobati hal-hal tertentu, maka ini diperbolehkan karena tidak mengandung kesyirikan tadi. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, karena waktu yang membatasi kita, saya persilakan barangkali mungkin ada yang tidak bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan saja. Silakan. Monggo. Dan diaplikasikan datanya mengambil 2 benda apa nih Pak? Contohnya ya, dan itu dimasak sampai terkelupas semuanya, kemudian airnya diambil, diminum, datanya kan sembuh. Baik, yang seperti ini tinggal dilihat apakah yang diminumkan tadi atau teknik tersebut memang terbukti secara ilmiah atau tidak. Nah itu. Jadi kalau dia terbukti secara ilmiah, dilakukan berkali-kali, baik secara, kalau istilah kedokteran itu secara empirik ataupun secara ini terbukti uji klinis gitu. Kalau terbukti seperti itu berarti ini termasuk pengobatan yang memang duniawi. Nah itu. Tapi kalau kemudian tidak bisa dibuktikan sama sekali gitu, seperti tiba-tiba ada yang mengaku bisa mengeluarkan cakra. Nah itu, mohon maaf, ini ada yang mengambil nur dari tubuhnya, sesuatu yang memang cara membuktikannya bagaimana? Melihat aura tubuh misalnya. Ini cara membuktikannya bagaimana? Kalau tidak bisa dibuktikan, berarti ini yang termasuk kelompok sihir. Nah itu. Sebab antara sihir dengan teknologi itu batasnya sangat tipis. Ya sekedar contoh begini, kita sekarang melihat motor misalnya atau mobil, sesuatu yang biasa saja, tapi coba bayangkan, jangan yang mobil misalnya. Kita punya senter, kalau seandainya senter ini kita bawa ke zaman Rasulullah, dinyalakan malam hari, sana kemari, orang pasti mengira kita tukang sihir. Ya kan? Kenapa? Karena tidak bisa memahami teknologinya. Nah, padahal ini sekedar senter saja, pakai listrik seperti itu. Tapi sihir yang sebenarnya, itu tidak bisa dipahami secara teknis tadi. Nah itu, tidak bisa diilmiahkan sama sekali. Nah, yang seperti itu, maka kemudian perlu dibedakan. Apakah tekniknya ini memang bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau air degan punya pengaruh begini-begini, stresnya hilang gara-gara ada zat tertentu yang bisa membuat ringan depresinya. Nah itu, kalau seperti itu berarti ini kedokteran sebenarnya. Hanya kedokteran yang sifatnya lokal, tradisional. Seperti halnya kita percaya kepada jahe untuk menghangatkan badan. Meskipun tidak ada buktinya, tapi kan tiap generasi tahu jahe menghangatkan badan. Apakah ini sihir? Bukan sihir tentu saja. Karena apa? Pengalaman seperti itu. Tapi kalau kemudian tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, nah ini kita khawatir itu masuk kelompok sihir tadi, menggunakan hal-hal itu. Sebab apa? Setan itu, Pak, jin-jin itu membantu penyembuhan itu dengan cara tadi. Dia minta pakai degan tertentu, harus yang sebegini, harus pakai tulang yang seperti ini, harus begini. Orangnya dapat bisikan atau dapat ilham lalu sembuh. Nah itu, padahal ada unsur sihirnya. Jadi terkadang penyembuh tadi, terapis tadi, itu dia tidak tahu kalau itu sudah masuk sihir, merasa itu ilmiah. Nah itu. Jadi kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, dikaji bisa, ditularkan ke orang lain bisa. Nah ini berarti sesuatu yang ilmiah boleh kita pakai. Nah itu saja. Okay. Banyak umat muslim yang alergi dengan alam-alam itu. Dianggap semuanya sihir.
Iya, betul. Ah, ah. Iya. Ya, ah. Hmm. Nah ini kadang-kadang tabu. Iya, betul, betul, betul. Dulu sharing, dulu sharing. Oke, oke. Kajian ini memang luar biasa bagus. Makanya saya tanyakan begitu. Artinya tidak semuanya sirik. Tidak semuanya syirik, betul. Oke. Sama seperti ruqyah, kalau di zaman kita kan memang sulit diterima itu. Tapi di masa Rasulullah dilakukan. Nah itu. Rasulullah diruqyah oleh Aisyah pernah, para sahabat meruqyah pernah, nah itu, dan sembuh. Nah, itu. Maka karena itu kita bisa membedakan mana yang kemudian memang disunnahkan oleh Rasulullah sehingga tidak termasuk syirik ini, mana yang kemudian kelihatannya seperti sunnah padahal bukan. Nah ini yang perlu kita saring. Mudah-mudahan dengan kajian terkait tentang Tibbun Nabawi atau terkait tentang perbedaan mana yang syirik, mana yang tidak, kita bisa membedakan itu, insyaallah. Okay. Ya, pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Okay. Iya. Makanya semuanya jauh sirik. Dia bukan sirik. Ya. Jadi kalau memang terbukti ilmiah, insyaallah bukan syirik itu. Nggih. Nggih. Sampun nggih? Ada, monggo. Sebentar. Didahului ini. Nggih, monggo. Bagaimana itu? Dalam oh begitu. Baik. Ya ini geng. Ini pembahasan gitu. Pangeran gitu. Ya sama seperti penggunaan kanjeng Nabi nih. Pangeran, kanjeng gitu. Jadi kultur Jawa yang seperti itu. Kalau saya memang tidak terlalu ketat dalam masalah penggunaan istilah pangeran dengan kanjeng gitu. Sebab meskipun ini diambil dari tradisi Jawa, tapi karena sekarang sudah terjadi peralihan definisi, itu mudah-mudahan pangeran yang balas itu maksudnya Allah, ya. Gusti Allah, gitu. Gusti, nggih. Tinggal pangerannya, tinggal gustinya saja, nah itu. Tapi karena yang dimaksud sudah zat tertentu, maka tidak masalah. Ya, ya sama seperti penggunaan sayyid, itu kan, diperbolehkan kalau kemudian memang sudah jelas. Monggo, ibu. Percaya dengan? Saya masih belum paham ini pertanyaannya. Mohon agak tenang sedikit, monggo. Oh, nggih. Nggih. Kalau dulu sih saya anggap biasa, karena seringnya saya ngalami gitu. Yang kiri kan akhirnya tuh ada kejadian tidak enak. Oh, begitu. Ketika yang kanan kok agaknya gembira kejadiannya. Oh, ngeten nggih. Apakah itu termasuk syirik? Itu termasuk syirkul asghar. Tapi saya tunjukkan hadis ini. Ini yang sebenarnya ya karena waktunya tidak cukup tadi, nggih. Di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyampaikan, atiyaratu syirkun salasan. Jadi Rasulullah menyampaikan, percaya kepada burung itu syirik. Disampaikan 3 kali. Jadi di bangsa Arab itu kan kalau melihat burung merpati tiba-tiba belok ke kiri, sudah pulang, ini nasib buruk ini. Tapi kalau belok ke kanan, jalan terus. Nah itu. Nah ini kan kita sekarang berbeda menghadapi kedutan mata. Nah ini oleh Ibnu Mas'ud dinyatakan, ma minna illa, tidak ada dari kami kecuali pasti kena perasaan seperti itu. Manusia itu kalau seperti itu tadi, kedutan kiri pasti terjadi sesuatu. Jadi kita menghubungkan dengan kehidupan kita. Karena saking seringnya akhirnya meyakini, sampai tingkatan meyakini, kalau kedut kiri bahaya nih, pulang saja sudah. Tapi kalau kedut kanan, insya Allah jalan. Nah itu ada itu. Karena itu di sini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan cara bertawakal kepada Allah. Jadi manusia itu secara naluri memang pasti kena syirik kecil ini. Gara-gara perasaan ini, ngeliat kupu-kupu, ngeliat tikus, ngeliat bangkai kucing di pinggir jalan, wah ini nggak bagus ini. Ada perasaan seperti itu. Maka cara menghilangkannya bagaimana supaya tidak terjatuh ke syirik asghar, dengan cara kembalikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ayo kita jalan. Jelek
ataupun buruk itu Allah yang ngatur, bukan kedutan mata. Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga supaya tidak terkena syirik kecil ini. Nggih. Ya, mudah-mudahan cukup nggih. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Segala ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami pribadi, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.